Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah pesugihan yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pesugihan kandang bubrah, teror di makam Tembung Boyo. Pak Rusdi, seorang pria parubaya yang hidup dalam kesulitan ekonomi, merasa putus asa dengan situasinya. Hutang yang menumpuk dan kebutuhan keluarga yang tak terpenuhi membuatnya tertekan. Keluarganya hidup dalam serba kekurangan, dan beban semakin berat ketika ia baru saja di-PHK oleh perusahaannya. Tak ada pekerjaan lain yang dapat ia temukan, dan keadaan semakin memburuk setiap harinya. Dalam keputusasaannya, Pak Rusdi mendengar bisik-bisik tentang pesugihan di makam Tembung Boyo, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat ritual pesugihan dengan kekuatan luar biasa. Konon, mereka yang berani melakukan ritual di sana akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, meskipun harus siap menerima risiko besar. Pak Rusdi, dalam depresinya, mulai berpikir untuk mengambil jalan itu, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Pak Rusdi memutuskan menemui seorang dukun yang terkenal di kampungnya, dikenal sebagai Ki Surya. Dukun ini dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis dan seringkali menjadi tempat orang-orang mencari bantuan untuk berbagai masalah, baik yang nyata maupun supranatural. Ki Surya menjelaskan bahwa pesugihan di makam Tembung Boyo bisa memberikan kekayaan, namun Pak Rusdi harus memenuhi persyaratan, membawa bunga 7 rupa, ayam panggang buceng, dan minyak serinti. Ki Surya menekankan bahwa tidak ada tumbal yang diminta. Tetapi Pak Rusdi harus membangun sebuah bangunan pada hari yang ditentukan oleh entitas di sana sebagai syarat pesugihan. Dengan petunjuk tersebut, Pak Rusdi mempersiapkan diri untuk ritual di makam Tembung Boyo, berharap untuk mendapatkan kekayaan yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Malam itu, Pak Rusdi membawa semua persyaratan yang disuruh oleh Ki Surya. Dengan langkah pasti, ia menuju ke makam Tembung Boyo yang terletak di ujung desa, di Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Dikelilingi oleh hutan yang lebat. Sesampainya di sana, ia mulai menata sesajen di depan sebuah nisan tua yang ditumbuhi lumut. Pak Rusdi kemudian menyalakan lilin dengan minyak serinti, menciptakan cahaya redup yang menyinari sekelilingnya. Saat Pak Rusdi mulai membaca mantra-mantra yang diajarkan Ki Surya, suhu di sekitar makam berubah drastis. Udara malam yang tadinya sejuk menjadi sangat dingin, membuat Pak Rusdi menggigil tanpa sadar. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa bau anyir yang menyengat. Alam terasa seperti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, suara tawa perempuan yang melengking mengiris keheningan malam. Suara itu terdengar semakin keras, seolah-olah datang dari segala arah. Pak Rusdi berusaha tetap tenang, tetapi tawa itu semakin mendekat, disertai oleh suara langkah-langkah berat yang menggema di tanah makam yang lembab. Dengan jantung berdebar, Pak Rusdi menoleh ke arah suara itu dan menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Dari balik kabut tipis, muncul sesosok kuntilanak dengan rambut panjang kusut yang terurai liar. Wajahnya pucat pasi, dengan senyum yang menyeringai memperlihatkan gigi-gigi tajam yang kotor.
Matanya yang hitam legam memandang tajam ke arah Pak Rusdi, seolah-olah menembus jiwanya. Di sudut lain, muncul pocong yang melompat-lompat dengan gerakan yang kaku dan menyeramkan. Setiap kali pocong itu melompat, terdengar bunyi kain kafan yang menggesek, menambah kengerian malam itu. Pak Rusdi berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutannya, tetapi getaran halus di tangannya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Tubuhnya menegang saat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, dari balik pohon besar yang berdiri kokoh di pinggir makam, muncul sosok kurus tinggi dengan tangan panjang yang menjuntai, hampir menyentuh tanah. Kulitnya kering dan keriput, seperti mayat hidup yang bangkit dari kuburnya. Wewe Gombel itu melayang mendekat dengan gerakan lambat namun pasti, menatap Pak Rusdi dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Pandangan mata itu penuh kebencian dan kehausan, seakan-akan ingin merenggut jiwa Pak Rusdi. Suasana semakin berat dan tegang, seolah-olah dunia ini hanya berisi kegelapan dan ketakutan. Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar suara gemuruh, seperti suara raksasa yang terbangun dari tidurnya. Tanah di sekitar makam bergetar, membuat jantung Pak Rusdi berdetak lebih kencang. Getaran itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekat dari kedalaman bumi. Pak Rusdi bisa merasakan ketakutan yang mencekam, menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Malam itu terasa semakin panjang dan menakutkan, dengan setiap detik berlalu seperti ancaman baru yang siap menerkam. Dari celah-celah tanah yang retak, muncul makhluk besar berbulu dengan tanduk yang menjulang tinggi. Tubuhnya menjulang mengintimidasi, bulu-bulu hitamnya tampak seperti bayangan kelam di tengah malam. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah Pak Rusdi dengan kilatan api yang mengerikan. Suara berat dan dalam bergemuruh keluar dari mulutnya, memenuhi udara dengan kekuatan yang mengguncang. "Apa yang kau cari di sini, manusia?" Pak Rusdi menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku ingin kekayaan dan kehidupan yang lebih baik." Makhluk berbulu itu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh area makam, membuat Pak Rusdi merasa semakin kecil dan tak berdaya. "Kekayaan bisa kau dapatkan," kata makhluk itu, nadanya penuh ejekan. "Tetapi kau harus siap menerima konsekuensi dari pilihanmu ini. Setiap kekayaan yang kau terima akan membawa kutukan. Kau akan diganggu oleh makhluk-makhluk ini setiap malam Jumat Kliwon tiap 3 purnama." Ia berhenti sejenak, menatap Pak Rusdi dengan tatapan tajam yang menembus jiwa. "Dan kau harus membangun atau memperbaiki rumahmu setiap 3 purnama, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan perjanjian ini." Pak Rusdi merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat perjanjian yang tak bisa dipatahkan, dan kini ia harus menanggung segala konsekuensinya. Makhluk besar itu terus menatapnya, seakan menunggu persetujuan terakhir dari Pak Rusdi untuk memulai kutukan yang akan mengikat hidupnya dalam lingkaran setan. Pak Rusdi mengangguk, tak ada jalan untuk mundur. Setelah dialog singkat itu, ia melanjutkan ritualnya. Namun, gangguan-gangguan tidak berhenti. Kuntilanak yang sebelumnya menakutkan tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik dan seksi, mencoba menggoda Pak Rusdi. Pocong yang melompat-lompat mendadak berubah menjadi hewan-hewan ternak yang aneh dan menyeramkan, seperti kambing dengan mata merah dan tanduk panjang.
Wewe Gombel tiba-tiba berubah menjadi kuyang, kepala dengan organ-organ tubuh yang tergantung, melayang di udara sambil mengeluarkan suara mengerikan. Pak Rusdi semakin ketakutan, namun ia terus melanjutkan ritual dengan tangan yang gemetar. Suasana semakin kacau saat dari balik pohon, muncul seekor ular besar dengan kulit berwarna hitam legam. Ular itu merayap dengan cepat, melilit tubuh Pak Rusdi, membuatnya tidak bisa bergerak. Pak Rusdi merasakan dingin dari tubuh ular itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan yang mencekam, makhluk berbulu dan bertanduk itu mendekat lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ingat, manusia, kekayaan yang kau inginkan akan datang dengan kutukan yang tak terelakkan. Setiap malam Jumat Kliwon tiap 3 purnama, kau akan dihantui oleh mimpi buruk dan gangguan dari makhluk-makhluk ini. Dengan suara yang semakin lemah, Pak Rusdi hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah terjerat dalam perjanjian gelap yang akan membawa konsekuensi berat. Setelah selesai dengan ritualnya, ular besar itu perlahan menghilang, dan makhluk-makhluk lainnya memudar dalam kegelapan malam. Pak Rusdi ditinggalkan sendirian, di makam yang sunyi dan menyeramkan. Sejak malam itu, Pak Rusdi memang mulai mendapatkan kekayaan secara misterius. Namun, setiap malam Jumat Kliwon tiap 3 purnama, ia dihantui oleh sosok-sosok menakutkan dan mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan ketakutan dan penderitaan yang harus ia alami. Begitulah. Pesugihan di makam Tembung-Boyo meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh Pak Rusdi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Pesugihan Kandang Bubrah, Teror di Makam Tembung-Boyo bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap pesugihan selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.